Kembali lagi di channel Petualangan Catur Blitz, channel yang membahas catur kurang dari 10 menit. Ini adalah segmen belajar dari Magnus Carlsen. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara Magnus Carlsen mempertahankan pion bebas. Game ini antara Magnus melawan Aronian pada tahun 2010 di Amber Turnamen. Magnus memulai dengan E4, dijawab E5, kuda F3, kuda C6, lalu kuda C3. Ini pembukaan 3 kuda. Setelah itu kuda F6 bertransposisi menjadi pembukaan 4 kuda. Magnus memainkan gajah B5, setelah itu gajah D6. Sebuah langkah yang tidak lazim dan bertentangan dengan teori pembukaan, karena ini akan menyebabkan pion D tidak bisa didorong. Magnus merespon dengan rokade, begitupun dengan Aronian. Setelah itu D3 bersiap untuk mengimbangkan gajah. Benteng menguasai lajur E, dan demikian pula Magnus menempatkan benteng untuk menguasai lajur E. Setelah itu Aronian mengusir gajah, gajah mundur ke C4, lalu kuda kembali menyerang gajah. Magnus tidak menjaga gajah, dia mendorong A3. Kuda makan gajah, lalu pion makan kuda. Setelah itu H6, langkah profilaksis mencegah kuda ataupun gajah menempati petak G5. Di posisi ini Magnus juga melakukan hal yang sama, H3. Setelah itu Aronian membawa gajah ke C5, membuka kemungkinan untuk mendorong D4 sehingga gajah petak terang bisa ikut aktif dalam pertempuran. Magnus langsung mengadu gajah, gajah makan, benteng makan gajah. Setelah itu D6. Aronian memiliki gajah dan kuda, sedangkan Magnus memiliki 2 kuda. Di posisi ini Magnus membawa menteri ke petak D2. Tujuannya tentu saja adalah untuk mengimbangkan benteng di langkah-langkah selanjutnya. Gajah E6 menyerang pion dan dipertahankan dengan B3. Setelah itu kuda D7, kemudian benteng ke D1. Di posisi ini Aronian kembali menarik benteng ke F8. Dia bersiap untuk mendorong pion F. Magnus merespon dengan menteri E2. Setelah itu B6 dimainkan oleh Aronian. Kuda mundur ke E1, lalu kuda C5. Setelah itu Magnus mengadu kuda. Aronian menerima pertukaran sehingga setelah kuda makan kuda, Magnus memiliki struktur pion yang kembali normal. Di posisi ini Aronian mulai menekan dengan menyerang B5. Setelah itu pion D4 diserang. Magnus menyerang melalui petak center. Pion makan pion, benteng makan pion. Pion makan, pion makan. Sepintas terlihat Magnus memiliki 2 pion yang sangat lemah. Aronian menyerang benteng. Benteng mundur ke D1, lalu benteng menguasai lajur B. Setelah itu Magnus menyerang menteri dan pion. Gajah makan kuda, pion C makan gajah. Dan sekarang kondisi menjadi terbalik. Benteng menyerang menteri dan dibalas dengan menteri F3 mengadu menteri. Tentu saja menteri makan, lalu benteng makan menteri. Setelah itu benteng menyerang pion. Benteng menjaga pion, lalu benteng ke C2. Di posisi ini Magnus menyerang pion A, lalu benteng menjaga pion. Kemudian Magnus mulai menyerang dengan G4. Aronian membalas dengan C5. Pion makan dan pasan, benteng makan. Dan sekarang Aronian memiliki 2 pion lemah yang akan menjadi sasaran serangan. Di langkah selanjutnya Magnus membawa benteng ke B4. Setelah itu benteng A ke C8, doubling benteng. Benteng ke D3. Lalu benteng diadu. Namun Magnus menolak mengambil benteng. Dia membawa benteng B ke petak D4.
Kali ini pion D dalam ancaman. Aronian tentu saja tidak ingin kehilangan pion, dia langsung mengadu benteng. Setelah benteng makan benteng, benteng makan benteng. Jika Anda bermain sebagai putih, apa yang akan Anda lakukan melihat ancaman ini? Apakah Anda akan menyelamatkan pion H ataukah menyelamatkan pion A? Di game ini, Magnus melepaskan pion H dan memilih untuk menjaga pion A, sekaligus untuk menyerang pion A6. Aronian mengambil pion H dan benteng makan pion. Setelah itu, Aronian memainkan G6. Levon Aronian pada langkah ini mengizinkan Magnus untuk mengambil pion D. Tentu saja Aronian berharap setelah itu dia akan mendapatkan pion A. Di posisi ini kita bisa belajar dari Magnus bahwa mempertahankan pion bebas lebih baik daripada mengambil pion D yang tidak bebas dan tidak berfungsi ini. Oleh karena itu, Magnus menyerang benteng. Setelah itu, benteng D3 kembali berpura-pura menjaga pion. Magnus mendorong A4, lalu benteng ke A3. Lagi-lagi, Aronian menawarkan pion D kepada Magnus. Di dalam ending game, pion bebas Magnus ini ibarat seorang jomblo yang sangat berkualitas yang sebentar lagi akan mendapatkan pekerjaan. Sedangkan pion D Aronian adalah jomblo yang hanya berkutat dengan dewa Zeus dan tidak memiliki masa depan. Oleh karena itu, Magnus tentu saja lebih memilih mempertahankan pion bebas dibandingkan mengambil pion D yang tidak berkualitas. Dia memainkan F3 untuk menjaga pion. Setelah Raja G7, Raja G3, benteng ke A2, A5, Magnus tetap mengawal pion. Benteng ke A3, benteng A8, Raja F6, A6, tetap pada rencana awal bersiap untuk promosi. Raja E7, pion A7. Setelah itu, benteng A2. Di posisi ini, Magnus mendorong F4, kemudian Aronian melepas kak. Magnus membawa raja mundur ke F2. Di posisi ini kita bisa melihat bahwa benteng Aronian tidak bisa meninggalkan lajur A karena akan menyebabkan pion dapat promosi nantinya. Oleh karena itu, dia membawa raja ke F6, setelah itu raja ke E2. Setelah raja mundur ke G7, raja D2. Di posisi ini, Aronian mendorong H5. Kemudian, Magnus dengan sabar mendorong G5. Dalam permainan catur, kita juga harus memanfaatkan ketidaksabaran lawan. Dan di game ini, Aronian tidak sabar, dia mendorong H4. Langkah ini adalah blunder yang sangat fatal. Posisi yang awalnya seimbang sekarang berbalik. Magnus menggunakan kesempatan ini membawa raja untuk mengambil pion H. H3, raja F2, benteng A2 skak, raja G1, benteng G2 skak, raja H1. Benteng terpaksa kembali ke petak A2 demi mencegah terjadinya promosi. Di posisi ini, Magnus mendorong F5. Jika pion makan pion, maka pion makan pion. Setelah D5 mencoba untuk promosi, akan dibalas dengan F6, skak. Raja pindah ke H7, lalu G6, skak. Setelah raja makan pion, akan dibalas dengan benteng G8, skak. Raja H7 dengan maksud menyerang benteng, tetapi pion langsung promosi. Tentu saja hitam pasti akan kalah. Oleh karena itu, di game sesungguhnya Aronian membawa raja ke petak H7, kemudian F6 didorong. Sekarang raja Aronian tidak bisa bergerak. Aronian kemudian memainkan H2 dibalas dengan benteng F8 menyerang pion F. Sekarang Aronian bisa mendapatkan pion bebas, namun Magnus juga berhasil mendapatkan pion bebas Aronian. Setelah itu benteng B7, raja G3,
Benteng A7, Raja F4. Benteng B7, Raja E3. Tentu saja tujuan selanjutnya adalah mengincar pion D yang merupakan pengangguran bebas. Benteng kembali ke A7, lalu Raja D4. Benteng C7, benteng E8. Setelah itu benteng kembali ke A7. Aronian hanya bisa memainkan bentengnya tanpa ada aktivitas sedikit pun dari pion maupun rajanya. Magnus terus menyerang pion. Setelah benteng A5 skak, raja makan pion. Tentu saja jika sekarang benteng makan pion, maka raja ke E7 dan mendapatkan pion F. Setelah itu pion F Magnus akan promosi. Di game sesungguhnya benteng kembali skak, tetapi raja ke E7. Setelah benteng A7 skak, raja F8. Sampai di sini Aronian langsung menyerah. Di langkah selanjutnya Magnus akan mengadu benteng dan kemudian memukul pion F. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam Gens Unasumus.